Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Lestari. Saya mengajar di SMA Syafana Islamic School. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di gelombang 1. Prodi saya PAI di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini tanggal 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning di kelas 11 dengan tema adab menggunakan media sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat semuanya? Sehat. Bagaimana perasaan hari ini? Happy? Happy, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi ajar kita, ya, Saidah mau tunjuk untuk doa. Siapa? Daryl. Silakan maju ke depan untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you Daryl. Oke, semoga dengan doa ini Allah mudahkan kita dalam mencari ilmu. Amin. Supaya kita itu mencintai bangsa negara kita, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Oke, silakan anak-anak berdiri semuanya. Indonesia airku, taruh padaku, di sanalah berdiri bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini yaitu Islamic Studies, Saidah mau absen dulu nih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Nia. Terus? Diandra. Setelah itu? Michio. Oke, Saidah absen dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, Saidah mau kalian tuh semangat dulu nih. Kita mau main ice breaking. Siapa yang mau main ice breaking? Mau ya? Oke, sekarang semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ya, kita mau main ice breaking. Ice breakingnya bagaimana? Kerjanya? Pertama dia bilang boom, tepuk aja. Kalau Saidah bilang claps, kalian tepuk tangan. Oke? Kalau Saidah bilang pen, langsung kalian ambil pulpennya. Paham? Paham? Oke, are you ready? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ready? Claps. Boom. Boom. Claps. Ready? Ready? Boom. Boom. Claps. Ready? Pan. Oke. 1, 2, 3. Ready? Boom. 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 Claps. 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 Pan. Sudah? Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, bah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, kita harus yang namanya mengaji dulu ya sebelum kita masuk ke topik. Tapi ngaji ini, ayat Al-Quran ini itu juga tema kita di hari ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Belum ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu. Oke, tapi kita ngaji dulu, kita baca dulu bersama-sama dari ayat sampai ayat 11. Paham? Yuk. Wahid Isnan Salasah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Shadaqallahul azim. Oke, kalian belum bisa tebak nih tema kita hari ini ya. Oke, saya udah kasih clue ya. Saya udah kasih clue. Tema kita hari ini apa? Ada yang bisa tebak? Angkat tangan. Ojika. Adab bermedia sosial. Oke, tema kali ini kita yaitu adab menggunakan media sosial. Oke, jangan bersedih, Saidah masih punya banyak pertanyaan ya, yang mana itu kalian bisa dapat poin besar dari pertanyaan tersebut. Ya, nilai ini. Oke. Pertanyaan pertama. Selama ini HP kalian itu dimanfaatkan untuk apa? 1, 2, 3. Daryl. Main game, nonton YouTube dan lain-lain. Udah. Buat research. Research. Ah. Oke. Tepuk tangan buat Daryl. Oke, pertanyaan yang kedua. Dari media sosial yang kalian ikuti, apa sih manfaatnya? Coba manfaatnya dulu deh. Angkat tangan yang bisa. Faiz. Dengan media sosial kita bisa komunikasi dengan teman kita. Seperti aku berkomunikasi dengan teman baik saya, namanya Atala. Oh gitu. Terus? Dampak negatif ya, ya bisa kecanduan ke media sosial atau ke game gitu-gitu. Oke. Berjauh tepuk tangan. Jadi dampak negatifnya itu kita bisa kontak dengan media-media yang negatif yang seharusnya tidak kita melihati. Contohnya kayak mungkin ada violence atau pornografi dan lain-lain. Oke, good job, tepuk tangan. Karena kita sudah kayaknya anak-anak ini sudah paham ya bagaimana adab atau etika dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Walaupun kalian sudah paham etika dan adab, semoga ilmunya bisa dipraktekkan. Oke? Next kita mau Saidah mau kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial. Yang keempat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Mau kasih kalian studi kasus dalam bentuk video. Jadi kalian bisa perhatikan, nanti Saidah akan membuka pertanyaan lagi. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan poin besar. Oke? Silahkan diperhatikan. Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Sudah paham maksud dari video tersebut? Paham ya? Oke, Saidah mau ada pertanyaan nih. Ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab mendapatkan poin. Ya, poin besar pastinya dari Saidah. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Jelaskan, ceritakan. Oke, Zika. Cyberbullying. Jadi aktivitas pembulian di dunia maya. Nah, cyberbullying ini merupakan peristiwa karena ketidakadanya adab untuk bermedia sosial. Ya. Nah, di video itu ceritanya ada seorang anak bernama Fred. Nah, di media sosial dia dibully, dikatain hitam, hidup lagi. Iya, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa menjatuhkan mental, bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, ya yang dilakuin Fred dengan temannya itu, dia lapor ke pihak yang sekiranya bisa membantu lah. Nah, pihak berwajib seperti pihak sekolah. Nah, akhirnya anak-anak yang ngebully itu diberi bimbingan lah. Terakhir nih, menurut kalian bagaimana tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mana yang tidak? Tadi di video tersebut itu kan ada nilai-nilai yang memang baik dan ada yang tidak. Coba bisa diceritakan, bisa dijelaskan. Ada yang mau angkat tangan? Oke, Faiz.
Jadi Saidah, kalau yang saat cyberbullying itu sangat tidak sesuai nilai Islam, karena Allah Subhanahu Wa Taala kan membuat kita berbagai macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang warna lain, dan itu kan semua itu apa makhluk Allah, jadi kita harus hormati semuanya satu sama. Oke, tepuk tangan dong, Pak Is. Terima kasih Pak Is. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Ini medsos, kata poster ini dikatakan medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman. Kalian setuju nggak sih dengan poster ini? Setuju ya? Bahkan saat kita bangun tidur yang kita cari apa? HP, ya karena di dalam HP itu ada media sosial yang mana kita itu banyak konten-konten yang menarik, ya terus juga bisa berinteraksi dengan yang tadinya jauh, ya orang itu jauh tapi karena media sosial itu sudah relate dengan kehidupan kita, pasti ada manfaat dan juga dampak negatifnya. Dampak positif dan negatif, di antara dampak positifnya yaitu bisa bersilaturahim. Ya, tapi jangan sampai orang yang dekat sama kita malah jauh, orang yang jauh malah dekat. Ya, jangan sampai ya. Jadi yang jauh bisa dekat, yang dekat tambah dekat. Oke, yang kedua bisa juga mendapatkan informasi ya seperti kita ini sekarang dalam menggunakan media belajar yaitu bisa dengan handphone, internet dan lain sebagainya. Ya, apalagi zaman sekarang ada yang namanya AI. Ya, AI itu sebenarnya bukan menakutkan, tapi sebenarnya itu membantu supaya manusia itu bisa lebih pintar. Tapi kalau kalian nggak bisa memanfaatkan AI ya, kalian ujungnya jadi orang yang malas. Karena apa-apa AI. Boleh pakai AI, tapi juga dibaca, dipahami. Paham? Oke. Setelah itu bermanfaat untuk media belajar seperti kita ini yang kita lakukan hari ini dan juga bisnis. Ya kan? Orang-orang pembisnis, orang-orang jualan, semuanya itu menggunakan media sosial. Bahkan orang yang dari desa, kalau zaman dulu kan kita mau nyari uang harus ke kota dulu kan? Nah, tapi kalau zaman sekarang dimanapun, mau di hutan, mau di ujung, di desa terpencil, kita bisa yang namanya mencari uang. Ya, asalkan kita bisa menggunakan media sosial itu dengan cara yang kreatif, kayak gitu. Paham dari sini? Paham. Oke, Saidah mau lanjut dampak negatifnya, yaitu hoax. Hoax itu apa sih? Ada yang tahu hoax itu apa? Boleh bareng-bareng deh. Apa hoax itu? Berita bohong. Ya, makanya kita harus berpikir kritis. Bagaimana caranya berpikir kritis? Bagaimana caranya? Hah? Betul, verifikasi informasi harus menganalisis dan juga mengevaluasi. Ya, jangan apa-apa langsung terima. Oh iya, dia tuh orangnya ini tahu di sana. Emang iya masa? Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi semuanya tuh harus dicari. Oh, ini tuh beritanya kredibel apa enggak sih? Kayak gitu ya. Paham? Oke. Adalah nilai, ya. Perbuatan atau perkataan yang berbentuk nilai. Nilai, kalau disebut dengan nilai itu adalah sebuah kebaikan. Ya kan? Nah, kebiasaan, ada aturan, tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai yang baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Itu disebut dengan adab, ya. Nah, sosial media, apa sih maksudnya sosial media? Media yang apa nge-connect banyak orang. Jadi kan itu setting sosial gitu. Tapi kayak bisa lihat lewat digital kayak HP, laptop gitu. Oke, good job. Terima kasih Pak Is. Nah, betul. Boleh. Sekarang coba berdiri dulu. Ini kayaknya udah ngantuk nih. Berdiri dulu. Ya, kita main game lagi. Biar nggak ngantuk. Oke? Tepuk 1, 2. Tepuk 1,5. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, banyak. Oke, boleh berdua lagi. Terima kasih. Ya, baik itu bisa ada dua yang mempengaruhi. Yang satu internal, yang kedua eksternal. Nah, kalau internal dari diri kita sendiri, ya kita bisa belajar dari diri kita. Tapi kalau kita nggak bisa belajar dari diri kita, ya berarti dari orang lain. Makanya cari teman yang baik. Udah diri nggak bisa, teman juga nyarinya yang nggak baik. Gimana mau jadi orang baik? Paham? Ya, next. Meneliti informasi yang diterima, ya. Jadi harus berpikir kritis. Mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena orang yang paling Allah cintai yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sampaikanlah hal-hal yang baik. Paham? Oke. Setelah itu hindari bahasa yang menyakiti. Nah, siapa nih di sini yang mulutnya itu suka berkata hal-hal yang negatif? Kayak misalkan, nih saya sering banget didengar anak-anak SMA kalau ngomong tuh selalu ada belakangnya. Aing, kayak gitu. Misalkan atala aing, nah kayak gitu. Ada tuh belakangnya tuh selalu ada. Ya, ingat perkataan adalah doa. Kalau kalian ngatain teman kalian aing, berarti kalian aing. Kalau kalian ngatain teman kalian oet, berarti kalian oet. Paham?
Paham? Makanya bilang dong, misalkan Noval pinter, Dimi ganteng gitu, biar kalian tuh doa itu apa sih? Akan balik kepada diri kalian sendiri loh. Makanya katain temen yang baik-baik supaya ke diri kalian, jangan yang buruk-buruk masuk ke diri kalian juga nanti. Paham? Paham? Next. Bersikap baik, dapat mengambil hikmah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekarang Saidah mau kalian itu bikin kelompok. Sudah? Ya, coba dibikin kelompoknya, muter. Karena Saidah akan memberikan studi kasus kepada kalian. Tapi bedanya apa? Studi kasus dengan studi kasus yang lainnya. Ya, kalau Saidah studi kasusnya itu kalian memperagakan dengan peran, ya, dalam bermain peran. Role play. Saidah tahu kalian itu pinter dalam membuat drama, ya. Makanya Saidah inginlah kalian itu bisa berdrama. Karena kenapa Saidah mau pakai metode role play? Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya bisa memerankan itu lebih masuk ke pikirannya gitu, ya. Lebih masuk, lebih paham nantinya terhadap materi ini. Oke, paham? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Saidah ingin kalian bersiap-siap untuk memerankan peran, ya, dan juga presentasi. Jadi presentasinya itu memainkan peran terhadap studi kasus tersebut. Oke, tapi sebelumnya Saidah mau dengar dulu nih keseruannya para kelompok di kelas ini. Oke? Grup 4 mana suaranya? Kurang semangat lagi ya. Grup 1 mana suaranya? Oke, grup 2 mana suaranya? Grup 3 mana suaranya? Grup 4 mana suaranya? Oke, are you ready? Nggak semangat. Are you ready? Oke, kita putar ya spinnya ya. Diputar-putar spinnya, diputar. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Pada suatu hari, seorang murid bernama Kevin menyebarkan berita hoax yang melibatkan gurunya, Bu Siti. Telah meninggal dunia tanggal berapa ya? Kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 7 Mei. Dan setidaknya mari kita bacakan doa. Sen. Pada hari esoknya, para murid mendengar berita tersebut dan merasa sedih telah kehilangan gurunya. Bu Siti meninggal. Kau denger gak? Lihat grup chatnya deh. Coba lihat. Kamu nangis sih? Ini beneran? Enggak, ini pasti bohongan. Tidak lama setelah itu, Bu Siti masuk dan kaget melihat situasi di kelas. Bu, ibu itu? Iya, alhamdulillah masih sehat. Tapi di sini tulisannya Bu Siti meninggal. Enggak kok, masih hidup saya, alhamdulillah. Verifikasi adalah langkah utama untuk memastikan informasi yang kita terima itu benar dan bukan karangan belaka. Dengan memverifikasi, kita menjadi ganda terdepan dalam membendung hoax. 2. Apa saja dampak negatif dari penyebaran berita bohong? Seperti yang di studi kasus, berita bohong menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Hoax memperuncing
perbedaan dan menimbulkan konflik sosial, dan bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media, institusi, bahkan antar sesama. Bagus ya semuanya. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut nih, kita spin lagi. Ya, tadeng, 1, 2, 3. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Steven adalah siswa kelas 11 yang aktif di Instagram. Suatu hari, temannya, Darel Ajata Putra, mengunggah foto dirinya sedang meliput di kebun jeruk. Rina merasa iri dan kurang senang dengan kebahagiaan Darel, menulis komentar pedas. Apa? Gak maksudnya bilang tinggal detik emotnya. Itu ya, maksudnya temen. Kacau nih, si Steve nih. Steven, lu apa? Darel merasa sedih ngeblok Steven dan pertemanan mereka berakhir. Jangan, itu wanita. Karena komentarnya Steven, pertemanan dia dengan Darel sudah terakhir. Nah, bagaimana media sosial dapat memicu perasaan negatif seperti iri? Karena di media sosial, orang akan merasa lebih nyaman mengucapkan hal-hal buruk dan merasa tidak ada konsekuensinya. Nah, bagaimana cara menghentikan perilaku seperti ini? Nah, kita belajar untuk selalu sopan dan mengendalikan emosi kita. Dalam Islam, jika tidak ada hal baik untuk diucapkan, mestinya jangan mengucapkan apapun. Sudah. Oke, tepuk tangan dong buat grup 3. Wah, Masya Allah, kreatif banget ya. Berarti pas banget nih, saya udah ngasihnya nih ya, role play. Oke, lanjut kita spin. Bismillah, siapa yang keluar? Para grup 4, silakan maju. 5 menit dari sekarang. Pada suatu hari, Christian, seorang siswa kelas 11 yang bercita-cita menjadi seorang content creator, sedang membuat konten. What's up guys, welcome back to the vlog. Hari ini saya update dapat KTP. Oh, ini orang kayaknya habis bikin KTP deh. Kayaknya bagus banget buat pinjol. Oh, udah jadi. Hey bro, sebaiknya kalau ngevlog jangan harus menjaga privasi bro. Soalnya ntar KTP kamu dipakai buat pinjol. Ntar duit kamu hilang. Hati-hati lagi ya bro kalau menggunakan medsos. KTP gue bocor. Ya, Waalaikumsalam. Udah. Baca. Christian sebaiknya membagikan hal-hal yang tidak bersifat sensitif supaya privasi tetap terjaga, seperti nomor telepon, KTP, dan hal-hal yang bersifat privasi. Juga kita harus senantiasa teliti dalam menggunakan media sosial dan mengecek informasi-informasi yang kita dapatkan dari orang lain. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Bagus. Nah, terakhir langsung grup 1, silakan maju ke depan. Luna adalah seorang siswi kelas 11 yang aktif di Twitter. Ia seringkali membuat tweet yang berisi keluhan kasar, opini kontroversial tanpa dasar yang kuat, dan bahkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Santai aja, kan sosial media tempat untuk berekspresi, Cak. Enggak sih, orang tuh bisa ngeliat dan mereka beres. Udah, apaan kan cuma Twitter. Udah. Luna tidak menyadari bahwa semua aktivitasnya di media sosial akan terekam dan akan membentuk jejak digitalnya. Beberapa tahun kemudian, ketika ia melamar pekerjaan atau mencoba masuk ke perguruan tinggi, pihak penerima melihat kembali aktivitas media sosialnya dan mempertimbangkan hal tersebut dalam proses seleksi. Luna, nilai akademis kamu sangat bagus, namun kami juga mempertimbangkan karakteristik berdasarkan jejak digital. Oh, iya Bu. Luna, berdasarkan CV kamu kan bisa cukup baik, tapi kami juga melakukan pengecekan media sosial. Kami menemukan beberapa unggahan lama yang mengandung ujaran kebencian dan juga opini tanpa dasar. Bisa dijelaskan? Saya melakukan pada saat saya SMA, Pak. Saya masih belum paham konsekuensinya. Sayangnya kami butuh seorang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegrasi bahkan di dunia maya. Sebagai pengguna sosial media, seharusnya Luna lebih berhati-hati dalam mengekspresikan dirinya dalam sosial media karena dampaknya akan ditanggung sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jejak digital dan mengapa penting untuk menyadarinya?
Nah, jejak digital adalah segala data atau rekaman aktivitas yang ditinggalkan seseorang saat berinteraksi di internet, seperti mengunjungi situs web, berinteraksi di media sosial, mengirim email, atau berbelanja online baik secara sadar maupun tidak sadar. Jejak digital ini bisa berupa riwayat pencarian, data lokasi informasi pribadi yang diunggah, dan berbagai aktivitas lainnya. Menyadari jejak digital itu penting karena semua aktivitas kita di dunia maya meninggalkan bukti atau catatan yang bisa berdampak besar terhadap reputasi, keamanan, dan masa depan kita. Berikut alasan pentingnya menyadari jejak digital. Nah, sisi positifnya adalah postingan positif dapat membentuk reputasi baik di mata orang lain, calon atasan atau rekan bisnis, seperti postingan prestasi, kegiatan sosial, karya pribadi, dan lain-lain. Sedangkan sisi negatifnya adalah konten negatif seperti komentar kasar, hoaks, atau unggahan tak pantas bisa merusak citra bahkan setelah bertahun-tahun dan memungkinkan kesulitan mencari kerja. Saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren-keren banget. Jadi pasti ya Saida memberikan metode ini buat kelas kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha yang Saida sayangi. Tapi Saida, kita harus mengevaluasi nih ya. Jadi kalian juga harus mengevaluasi dari grup-grup teman kalian. Oke? Kita mulai dari grup 1. Ayo, 1 sampai 10. Berapa nilainya untuk grup 1? Berapa? Grup berapa? Grup 1? Grup 1 yang mana grup 1? Ini grup 1, ini grup 2, grup 3, grup 4. Ya kan? Oke. Grup 1 berapa? 1, 2, 3, 9. Oke, grup 3 berapa untuk grup 1? 9. Oke, grup 4. 1, 2, 3. 9. Ya, tepuk tangan dong buat grup 1. Oke, untuk penilaian di grup 2, silakan. Grup 1 berapa untuk grup 2? 9. Grup 3? 9. Grup 4? 7. Oke. Gak apa-apa. Ya, berarti tepuk tangan dong buat grup 2. 10 ini. Oke, tepuk tangan juga dong buat grup 4. Tidak minta kalian untuk ini, untuk apa namanya, menulis kalimat apa, kata-kata baik dari tulisan media. Oke? 1, 2, 3, silakan. Silakan. Cepat. Boleh duduk. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang soleh-soleha atas semangatnya di pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya untuk hari ini adalah adab menggunakan media sosial adalah bijak dalam berinteraksi, bertanggung jawab atas konten yang dibagikan, menghormati privasi orang lain, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan. Oke, untuk pelajaran besok, ya, kita akan membuat konten adab menggunakan media sosial. Dan Saida akan upload di semua murid pintar. Tapi sebelum kita menutup, ya, Saida mau minta ini apa namanya, bagaimana sih perasaan kalian belajar di hari ini, ya? Oke, silakan. Per grup aja deh, per grup aja mau biar jelas. Setelah itu langsung tangkap ke ini ya, tangkap ke sisi. Terima kasih anak-anak, kita akhiri pelajaran kita di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita bergerak mulai dari maju ke depan untuk menutup pelajaran di hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.